Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas pemberdayaan sosial. Di sini kami sedang mewawancarai yaitu Mas Royhan. Iya, selaku founder dan owner dari Mafia Mafia Geda. Geda. Nah, ini perkenalkan sebelumnya saya Wisnu Dharma dan ini ada teman-teman saya Mas. Ini Ya, saya. satu kelompok ya. Satu kelompok di sini. Nah, di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan Mas ya. Karena kan di sini Masnya ini memberdayakan masyarakat setempat di sini buat ikut serta di dalam usahanya jenengan di sini. Terus. Nah, terus sebelum itu aku juga mau nanya ini Mas, kayak awal mulanya berdirinya Mafia Gedang itu karena apa Mas? Awal mulanya sebenarnya karena emang dasarnya keluarga aku ini keluarga pengusaha, jadi pedagang semua dari kakekku, umiku itu pengusaha semua. Dan sebenarnya iseng-iseng tapi serius. Jadi ya jenenge arek enom lah, ono ae pengen gawe ngene pengen. Padha ae aku ya berawal kok iseng. Iya, tapi emang aku sebelumnya udah punya plan. Jadi planningku jangka panjang itu udah ada. Planning bulanan, planning tahunan aku udah ada. Akhirnya Mei tanggal 1 2019 aku waktu itu masih jaga warkop. Jadi aku jaga warkop di Taman Ternate. Ada temanku namanya Mas Satrio. Terus aku ajak, ayo nggak usaha. Kebetulan usaha, lek wong nutuk kurang gak? Iya, aku soalnya aku butuh wong sing iso ngedit. Aku butuh wong sing iso nang lapangan dan lain-lain. Akhirnya 4 orang terbentuk waktu itu. Aku, Mas Rio, Mas Rio sama Mas Fahmi. Nah, jadi terbentuknya karena iseng, tapi aku serius. Karena iseng Ya. tapi akhirnya telaten gitu Mas? Tapi telaten. Berarti ada 4 orang itu jadi 4 orang. sekarang tetap jadi foundernya? Enggak, jadi tinggal saya toh. Karena udah sempet ninggal Mafia Gedang dan sempet tak berhentikan karena pandemi waktu itu. Daripada jadi beban buat teman-teman, tak berhentikan dalam keadaan minus. Mafia Gedang itu sekitar 18 juta, sedangkan pemasukan sehari cuma 200.000. Ya apa pembayar itu? Oh, itu minus itu? Ya minus. Jadi daripada beban buat tim, mending tim tak alikno, aku aja sing ngadepi kae. Akhirnya bisa naik lagi, ya tak cak lagi. Yang tak berhentikan itu ada 6 orang yang tak berhentikan. Akhirnya aja kasih ini Ya. Terus ini Mas apa? Respon kan ini kan melibatkan masyarakat sekitar ini Mas ya. Nah, respon masyarakat itu waktu adanya Mafia Gedang ini dan dilibatkan buat kontribusi di usaha ini gimana? Ya otomatis seneng pasti, tapi kan nggak semua yang ikut. Nah, yang nggak ikut ini ya ada lah suara-suara sumbang yang bilang kalau Mafia Gedang riwui dan lain-lain. Tapi cuman 1-2 orang, tapi mayoritas hampir support Mafia Gedang. Bahkan pengurus-pengurus RW dan lain-lain sampai kelurahan dan kecamatan semua support. Semua seneng. Jadi reaksi mereka itu ya wis, mereka pengen bantu. Ayo bantu. Kalian sampai butuh apa tak bantu. Jadi alhamdulillah wa syukurillah udah ratusan ibu-ibu pembuat adonan, terus puluhan pemuda-pemudi yang kerja di dapur dan lain-lainnya itu akhirnya bisa merasakan impact dari adanya Mafia Gedang. Mereka seneng banget. Tapi ibu-ibu di sini tuh dia menawarkan atau jenengan yang mereka? Banyak yang minta. Jadi Banyak yang minta, ya awalnya dulu itu gak ada yang mau. Oh, ada mau. Karena mungkin aku ngasihnya dikit. Tapi ya sing tak kasih dari awal sampai sekarang sama segitu. Banyak yang mau karena banyak yang udah yang gabung. Jadi awalnya 2 orang, akhirnya produksi semakin banyak yang kita rekrut. Terus ibu-ibu kan nyalur, biasanya ibu-ibu kan latah. Tonggoe melok ngerjakno Mafia Gedang, aku tak melok ae wis, daripada nganggur kan. Lumayan loh, penghasilannya itu bisa sampai 4 juta 1 bulan. UMR ya Mas? Ya hampir UMR. Kalau bener-bener rame ya. Iya. Paling dikit 1.800.000. Itu
tergantung pengerjaannya. Itu sistemnya nggak gaji berarti? Enggak, sistemnya borongan. Oh, borongan. Heeh. Berarti itu awalnya mereka yang mau akhirnya jadikan baik juga gitu. Ya. Tapi kadang kita seleksi dulu dalam artian bisa nggak ngarapnya, terus sesuai SOP nggak. Kalau enggak ya kita tolak. Kita tegas, kita ketika di luar kriteria ya kita tolak. Nggak asal kita masukkan. Oh, nggak asal langsung. Enggak. Berarti tim yang di apa? Gudang atau Di dapur. dapur. Heeh. Itu nggak semua itu serta merta langsung ikut gitu. Beda, jadi gini loh, kalau ibu-ibu pembuat adonan ini pengerjaannya bukan di dapur, Oh, yang dapur. pengerjaannya di rumahnya masing-masing. Jadi aku efektif, nggak perlu punya pabrik yang gede. Ya, ya, ya. Jadi produksi berapapun aku siap. Wong ini tak anggap pabrik. Seluruh Tambak Sari ini. Seluruh Tambak Sari ini tak anggap pabrik tuh, tanpa aku nyewa tempat, Iya. tanpa aku bayar gudang dan lain-lain. Garapnya di rumah-rumah. Kita main QC-nya adalah mobile. Jadi ada tim yang mobile khusus buat kontrol kualitas adonan dan lain-lain. Terus kalau yang di dapur itu biasanya tim dapur namanya. Itu hampir 80% 90% anak. Paling cuma 2 orang yang di luar. 1 orang. Satu orang. Dari 20 berapa orang itu cuma satu anak yang dari luar Tambak Sari. Lainnya full itu anak Tambak Sari semua. Udah, jadi kita manfaatkan tenaga lokal karena aku pun ya nggak mau terus misalnya aku gedean Tambak Sari tapi gak tak praktekno sekitar. Kalau yang tak rekrut dari luar semua nanti kecemburuan sosial. Ya, benar. Opo wong jopo dijak kerja sing kene sing butuh kerja gak dijak kan kita nggak mau. Dan kita ya pembinaan juga sih. Itu tujuan jaringan itu ini Mas ya. Kayak ingin masyarakat sekitar itu ya juga Produktif juga. ya, aku tujuanku adalah merubah image dari Tambak Sari yang awalnya kampung non sewu, kampung darurat narkoba dulu di sini. Oh, dulu tuh Sekarang udah habis, sekarang udah alhamdulillah jadi kampung yang produktif. Sampai akhirnya wali kota kesini terus suatu kebanggaan. Benar-benar kesini karena nyamperin Mafia Gedang, bukan karena ada masalah dan lain-lain. Benar-benar ke dapur Mafia Berkunjung Gedang. itu, Mas, ya? Iya, berkunjung ke dapur Mafia Gedang. tapi ini Mas kamu benar. Pemerintah itu ini enggak kayak ada nyokong dana ataupun apa dari kickopnya misalnya. Enggak, Itu tidak ada. enggak ada. Dan saya pun nggak fokus ke sana dan nggak berharap dana dari sana karena aku benar-benar nemuin mindset ke aku dan ke tim harus sampai dengan mindset sing jaluk-jaluk mengharapkan bantuan dan lain-lain. Aku selalu menekankan sing iso nulungi awake dhewe mek Gusti Allah tok. Iya, karena hasbunallah wa ni'mal wakil. Beno wis dadi wakil awake dhewe. Apa dhewe tak jaluk-jaluk nang menungso terus berharap terus cegek. Kan kecewa biasanya. Soalnya kan ini Mas, kalau saya pandangan ya, akhirnya Mafia Gedang itu berawalnya dari pemerintah yang kayak jadi kan tahu yang di Doli gitu Mas. Jadi kan kamu produktif. Oh kan? iya, bukan. Oh, bukan kayak gitu ya. Pure dari saya mendirikan usaha, saya kembangkan, akhirnya bisa memberdayakan orang-orang. Tapi bukan berarti pemerintah nggak support dengan cara kunjungan kemarin itu bukan suntikan dana, suntikan semangat buat saya. Saya diperhatikan sama Pemkot, sama wali kota. Itu juga nilai plus. Karena yang namanya suntikan itu nggak cuma dana. Biasanya kita disuntik dana tapi kita nggak bijak ngelolanya juga jadi bumerang. Iya, benar-benar. Suntikan itu banyak, suntikan semangat, suntikan motivasi dan lain-lain. Sama ini Mas, kalau kan banyak dari karyawan ataupun tim dapur ibu-ibu yang berkontribusi itu ada nggak Mas ataupun apa ya permasalahan-permasalahan ketika nanti ada masalah gitu, itu biasanya gimana Mas cara jenengan nanggapi semisal ada masalah kan ini antar warga ini kan Ya, itu gimana cara jenengan kayak nanggapi ketika ada masalah seperti itu? caranya adalah objektif dalam artian saya sebagai pemimpin nomor 1 di Mafia Gedang biasanya kan non sewu masih terbawa emosional keluarga misalnya lebih dekat sama si A si B. Kalau enggak
Kalau enggak, ketika semua di Mafia Gedang semua adalah timku. Jadi aku objektif. Misal nih ada konflik Mbak A sama Mbak B, ibu A sama ibu B. Aku nggak peduli meskipun ini keluarga aku. Kalau salah saya salahkan. Kalau benar saya bela. Jadi tetap by sistem aja. Sistem mana yang benar dan nggak boleh sepihak. Nggak boleh subjektif, harus objektif gimana caranya. Jadi ketika sudah di Mafia Gedang tak lepas hubungan keluarga, tak lepas hubungan saudara, tak lepas hubungan apapun. Karena nggak peduli ketika masalah pekerjaan ya profesional. Nah, jadi kalau permasalahan menyikapinya paling gampang adalah nggak usah ada kepentingan di A atau di B. Kita benar-benar tujuannya adalah untuk kepentingan orang banyak. Oh, berarti jangan nggak pandang itu Enggak. teman atau Benar. keluarga. Iya, yang penting objektif kita, jangan subjektif. Kita lepas dulu apa hubungan keluarga dan lain-lain. Terus kita kerja. Ya, banyak keluargaku yang kerja di sini. Masku tadi yang di sini, pojok itu mas kandungku. Mas kandungku itu nomor 1, aku nomor 2. Tapi di sini ini jadi anak buahku yang berjalan. Iya dong. Dan itu berat. Iya, benar. Iya. Kadang mikir, pas aku sebagai lama, enggak. Ketika salah ngamuk. Dan kudu dihormati aku nang kini. Bukan aku tidak hormat ya, tapi nang struktur karena aku tertinggi. Karena kalau bukan aku yang kamu hormati, siapa nang kini? Iya. Itu di bawah yang kita cari. Itu. Berarti kayak meskipun jenengan kan identik dengan kewawaan istilahnya Mas ya. Benar. Berarti itu tetap profesional Mas ya. Iya dong. Nang TikTok itu kadang aku ya kudu majak dadi wong liya. Lucu itu ya karena emang dari kecil aku kan sering mulat. Dari kecil aku itu ikut grup lawak. Ya, nang konten aja aku lucu, tapi lek wae serius. Iya, wae serius aja sampai wae serius terus guyon gak oleh. Ngamuk. Ya itu sih Mas kalau dari saya mungkin cukup. Siap. Ya, mungkin terima kasih Mas Siap, atas sami-sami. waktunya. Mungkin Mas. saya juga mohon maaf Mungkin. kalau ada salah kata. Sami-sami. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Roy. Waalaikumsalam, sami-sami.